Halo, balik lagi setelah sekian lama ya kan sama gue Farizan di Garasi Wijaya. Anjay. Nah, jadi gini, kenapa sih gue akhirnya bikin video gitu. Maksudnya bikin video lagi nih, sekarang gue berusaha untuk nge-take video lagi karena kemarin sekitar 4 hari yang lalu deh kalau nggak salah gitu. Jadi gue sama temen gue nih si Bakri ya kan, si Fikri nih, dia bilang sama gue, dia ngechat, Jan, lo lihat deh YouTube Garasi. Setelah sekian lama ya, terakhir tuh gue ngeliat YouTube Garasi itu gue buka itu di tahun 2019. Terus kemarin pas gue lihat lagi, ternyata channelnya tuh growth gitu loh, tumbuh, viewersnya banyak, subscriber saya juga udah hampir 1.000 gitu kan. Jadi kayak padahal di situ gue udah nggak pernah bikin video lagi setelah 10 bulan yang lalu gitu, nggak pernah upload lagi, tapi ternyata video itu terus tumbuh gitu loh, grow. Nah, dan juga gue lihat komen-komennya tuh semua positif gitu di situ. Mereka kayak ngerasa gue terbantu nih. Jadi banyak yang ngerasa kayak dia tuh terbantu dengan video gue, tips-tips ini itu. Terus juga dia bilang kocak segala macam ya. Gue baca komen itu kayak amazed gitu loh. Wow, apa yang memang gue harapin di 2019 kemarin gue bikin video itu ternyata goalnya tuh dapet gitu loh. Nah akhirnya si Bakri bilang sama gue, gimana kalau kita bikin video lagi. Terus oke. Akhirnya sekarang di hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 ini adalah take pertama kali lagi setelah 2019. Tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi kemarin itu kenapa sih gak bikin video lagi ya kan? Dibilang sibuk juga ya, gue gak sibuk-sibuk amat sih, ya namanya orang kayak gini ya kali sibuk ya kan. Kemarin itu sebenarnya juga setelah abis bikin video itu gue memang ada banyak kegiatan juga sih yang sebenarnya mau gue share, tapi kayak ayo udah deh nggak apa-apa nggak usah gitu. Jadi akhirnya karena satu dan lain hal juga kita nggak bisa ketemu, nggak bisa bikin video lagi, akhirnya video itu lama apa channel itu lama nggak kita bikin lagi. Jadi kemarin itu terakhir di 2019 akhir sih, bulan apa ya, September kalau nggak salah. Jadi gue sempet touring juga ke Jogja di sana. Waktu itu kan acara Indonesia Scooter Festival tuh 2019 di Jogja. Itu gue touring sendiri tuh. Gue touring sendiri dari Jakarta, gue cabut lewat Pantura ya kan. Lewat Bekasi, Cirebon, terus habis itu Tegal bener, Brebes dulu, Brebes, Tegal. Terus gue masuk jalur tengah. Habis itu sampailah singkat cerita di Jogja. Waktu di Cirebon, sebelum Cirebon sih, gue ketemu sama orang yang dia naik Excel waktu itu. Mogok. Itu jamnya sebelum Jumatan, jam 11 kalau nggak salah. Ya gue berhenti dong, dia juga ternyata sendiri di situ. Akhirnya gue temenin tuh. Bloknya dia yang bermasalah, tapi dia bisa akalin. Untungnya dia bisa akalin karena ilmu gue tuh belum sampai situ lah. Belum sampai jeroan banget. Itu dia bisa ngakalin sendiri. Gue cuman di situ cuman buat nemenin aja. Gue dari jam 11 itu kita baru jalan lagi jam setengah 3. Gue cuman ngajak ngobrol, dia ngobrol. Iya, karena gue mikir dia sendiri, gue sendiri, gimana kalau kita bareng aja sampai Jogja. Tujuannya sama-sama mau ke ISF, sama-sama mau ke Jogja. Tuh. Dia itu tinggal di mana? Oh, tinggalnya di Depok. Dia anak Depok waktu itu. Terus akhirnya setelah jam setengah 3 kita jalan lagi bareng tuh berdua, sampailah di Jogja itu jam setengah 2 pagi. Berarti sekitar 11 jam lah ya itu perjalanan dari sebelum Cirebon. Pokoknya masih sebelum Cirebon sih, belum masuk Cirebon, sampai di Jogja kota. Udah habis itu gue di Jogja itu sekitar 3 harian. Karena kan ISF-nya berapa hari waktu itu ya? 2 hari apa 3 hari lupa gue. Gitu. 2 hari apa 3 hari gitu. Nah, itu di sana banyak sih cerita gitu loh, kayak gue bertemu sama orang-orang baru di sana. Kayak mungkin kalau kalian tahu gitu ya, pasti tahu sih sebenarnya, kayak Raffi Raffespa, di situ gue kenalan sama dia. Terus abis itu ada Mas Po yang orang Malang tuh, anak Vespa. Pokoknya saya lagi jadinya. Gue ketemu sama orang-orang lama di dunia Vespa gitu loh, kayak Bang Henry, Om Henry, Bang Henry lah kita biasa nyebutnya. Terus abis itu ada Om Bede,
Terus juga gue ketemu sama Adis juga, Adis Tizer itu di sana gue kenalan, dan ternyata mereka semua itu ramah loh. Maksudnya environment Vespa itu sangatlah friendly gitu loh. Jadi kayak gue yang ibaratnya kayak ngerasa kalau ada orang yang followersnya banyak atau apa, mungkin agak sombong atau apa, no gitu loh. Mereka semua friendly, dan ketika sharing pengalaman, mereka tidak merasa pengalaman mereka itu lebih tinggi daripada lo gitu loh. Jadi pokoknya tenang aja kalau misalkan lo di dunia Vespa tuh, anak-anak Vespa asli friendly banget gitu loh. Terus abis dari Jogja, di situ juga gue ada pengalaman sih. Ketika gue mau pulang dari Jogja, itu dompet gue hilang di Purworejo, jatuh atau apa. Habis itu gue balik lagi ke Jogja karena gue nggak mungkin ngelanjutin perjalanan di jalur selatan tanpa identitas gue dan identitas motor gue. Itu gue sendirian loh, karena gue mikir kalau gue kecelakaan gitu ya, amit-amit, gue nggak punya identitas gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk balik lagi ke Malang, dan waktu itu di dompet duit itu adalah 177.000. Itu gue bawa cash itu sekitar 600-700 ribuan. 177 ada di dompet, 500 ribuannya itu gue taruh di kos kaki kiri sama kanan. Ini 200 ribu, ini 300 ribu gitu. Jadi yang hilang cuma 177 itu gue adalah spekulasi sih untuk bensin sampai di Jakarta gitu. Kira gue balik lagi ke Jogja, terus motor Vespa gue kirim lewat kereta, dan gue beli tiket kereta buat besokan gitu. Abis itu gue pulang ke Jakarta, biasa beraktivitas ya kan, bekerja gitu kan. Terus di akhir tahun sih gue pergi sama teman gue si Arif touring lagi ke Malang. Cuman touring kali ini agak berbeda. Gue touring berdua sama dia, 2 motor. Touring yang berbeda karena di sini gue sama dia kayak pokoknya sekarang touring foya-foya ya yang kali ini. Karena kan sama-sama udah kerja gitu kan, sama-sama sudah berpenghasilan. Jadi ya ibaratnya touring yang beda, ketika gue capek dia capek, ya udah kita pesan hotel aja gitu ibaratnya. Gak usah mikir lah, sekenanya aja ada penginapan apa, ada hotel apa, pokoknya kita nginep gitu. Dan gak terburu-buru juga. Itu gue berapa lama ya? Sekitar 2 minggu lah itu gue touring Jakarta sampai Malang, ke kota tuh kita nginep gitu loh. Ya foya-foya sih jatuhnya sebenarnya gitu. Beda sama dulu sebelumnya ketika gue touring, kalau gue capek atau apa, nginepnya di pom bensin ya kan, mandi di sana. Terus bisa juga tidur di trotoar kalau capek banget gitu. Nah, habis itu kesibukan lainnya ini gue ini ya, pasti kerja juga, dan kemarin kan terakhir nih pandemi ya gitu. Ketika pandemi sendiri juga gue apa ya, bekerja terus gitu tetap, karena memang posisi gue di kantor itu adalah sebagai seorang ujung tombak yang ibaratnya nyari uang untuk kantor, nyari income untuk kantor. Jadi kalau gue nggak gerak ya kantor juga nggak ada pemasukan gitu. Jadi gue tetap jalan setiap harinya, pergi keluar rumah, yang pasti naik Vespa juga gitu kan. Nah, di situ memang ada obstacle juga gitu, kayak misalkan mogok itu pasti ada lah gitu ya kan. Mau sebaik apapun kita ngerawat motor Vespa terutama, pasti ada aja. Namanya Vespa itu kan ya misterius lah ya, kita juga nggak tahu kenapa dia juga ada moodnya sendiri gitu. Nah, ketika itu bengkel kan juga banyak yang tutup ya, karena kan mereka lebih memilih untuk tidak beroperasi karena ya cari aman, atau daripada dia buka tapi malah ngeluarin cost banyak ketimbang income-nya gitu. Dan untungnya memang gue mengetahui beberapa hal-hal dasar sih ketika Vespa gue mogok, apa yang harus gue lakuin dari A, B, C-nya itu gue harus ngapain, itu gue tahu. Jadi itu bukan suatu kendala yang besar ketika gue itu tahu apa yang harus gue lakuin gitu. Nah, terus kalau oli samping ini kan pasti butuh dong. Namanya kita isi bensin pasti kan harus dicampur, ya enggak? Nah, oli samping ini kadang juga kalau di bengkel suka kosong. Mungkin stoknya yang agak susah, atau juga bengkelnya nggak buka gitu. Nah, kalau oli samping ini memang akhirnya gue menyikapinya ketika gue dapet itu oli samping,
Misalkan gue biasanya oli sampingnya A gitu ya, yang lebih murah. Terus ternyata ada pilihan yang B yang lebih mahal, ya mau nggak mau kalau A-nya habis ya gue beli B gitu loh. Dan gue akan spare. Misal biasanya gue belinya satu botol gitu, gue akan beli dua atau gue akan beli tiga. Gue kalau beli tiga atau empat itu biasanya kalau dapet yang sesuai spesifikasi gue sih, yang biasa gue pakai, akhirnya gue doublein lagi, triplein atau 2 kali 4 gue belinya gitu. Nah, karena untuk menghindari ketika gue nggak ada oli samping ya masa gue nanti nggak bisa kerja gitu loh. Nah terus juga waktu covid itu PSBB-nya udah agak longgar, nggak agak longgar juga sih. Abis lebaran itu tuh gue waktu itu kayaknya pernah deh, ini waktu di Simatupang gitu kan, ada anak mod student kalau nggak salah di Simatupang yang Ragunan situ, di lampu merah. Dia bilang, bang ada oli samping nggak gitu. Dia nanya sama gue, oh ada bro, gue bilang kayak gitu. Minta ya gitu. Oh iya nggak apa-apa, ntar di depan ya abis lampu merah, gue bilang kayak gitu. Soalnya di belakang kan ngantri. Udah kira lampu merah udah lampu hijau, jalan, kita sama-sama minggir, terus gue kasih oli sampingnya. Waktu itu gue foto sih, ada di story-nya Garasi sih waktu itu. Terus abis itu apa lagi ya? Setelah covid udah, apalagi sekarang nih. Oke, harapan setelah covid sih yang pasti kalau pas covid kemarin ya gue nggak touring kemana-mana, ya mau gimana gitu kan. Terus juga yang pasti kemarin nih pas covid gue agak bersyukur juga sih, maksudnya gue masih tetap di pekerjaan gue, terus juga ya gue masih jauh lebih beruntung daripada orang-orang lainnya gitu ya, yang kehilangan income, yang bahkan kehilangan pekerjaan. Itu sih kalau gue masih bersyukur gue masih ada pekerjaan. Dan ketika kemarin covid otomatis kan job desk gue memang sama, tapi memang pekerjaan gue dari yang tadinya 100 misalnya jadi berkurang dong gitu kan, karena memang ya bagaimana kondisinya. Jadi gue memanfaatkan untuk mencari kesibukan lain itu, gue akhirnya belajar bikin pizza cuy ya. Itali banget gak sih, ada Vespa ada pizza itu. Nah ketika gue bikin pizza ternyata gue coba nih di story kan, teman-teman gue ternyata pada positif nih responnya. Terus akhirnya mereka beli pizza gue akhirnya gue hargainnya tuh pizza gue, mereka beli, komennya semua positif. Habis itu juga gue mikir kayak mungkin harus gue seriusin kali ya gitu. Ketika gue bikin pizza ada positifnya gitu kan, komennya dari teman-teman gue, feedbacknya, mungkin kalau gue seriusin bagus gitu loh. Nah akhirnya gue memutuskan untuk gue seriusin tuh pizza, dan dengan tujuan sih sebenarnya itu di tengah-tengah pandemi ya, gambling pasti gambling, semua bisnis gambling, di keadaan normal pun lo gambling gitu. Cuman memang gue tipe yang take the risk banget, jadi ya udah nggak apa-apa, jalanin aja dulu gitu. Terus gue punya satu visi juga gitu loh pada saat itu, bukan visi sih, misi sih sebenarnya, bukan visi kejauhan, punya misi juga pada saat itu. Gue pengen membuka atau membantu deh orang-orang yang terdampak dari covid. Ada teman gue yang terdampak dari covid, dia selesai dari kantornya, gue ajak. Memang gue belum bisa menggaji dia seperti di kantor itu, tapi setidaknya buat kebutuhan dasar dia, yaitu makan, itu dia bisa penuhi. Karena makan itu ya setiap hari lo perlu gitu, lo setiap hari akan ngeluarin uang untuk makan gitu. Terus habis itu gue cari lagi orang dari luar yang bukan teman gue. Ternyata benar, ada 2 lagi. Yang satunya itu ex waitress pokoknya di daerah Senopati, satunya lagi itu ex barista dari salah satu kedai kopi gitu sih di daerah Tangerang Selatan. Nah akhirnya gue bareng-bareng tuh jadi tim sama mereka, bangun pizza juga. Terus gue juga bukan collab sih, bekerja sama sih sama teman-teman gue juga. Salah satunya ada temen naik motor juga, terus ada temen gue dari SMA, dari sekolah. Ya udah deh, kita bareng-bareng aja nih, kita bangun nih pizza. Jadi total gue tim tuh ada 1, 2, 3, ada 7 orang total tim tuh. Jadi gue akhirnya membuat sebuah bisnis pizza yang memang
Kalau untuk sekarang gue belum bisa merasakan uangnya. Baru berapa hari ya? Sekitar 2 bulan, hampir 3 bulan. Gitu. Sekitar 50 hari kerja lah gitu. 50 harian lah. Hampir 3 bulan. Loh. Ya. Nah, memang gue masih belum bisa merasakan hasil dari uangnya gitu. Tapi salah satu kesenangan gue adalah gue bisa berguna membantu orang yang memang gue rasa tepat. Kenapa tepat? Mereka ini orang-orang yang mau mendapatkan uang dengan cara bekerja gitu. Daripada gue harus memberikan uang kepada orang yang gue nggak tahu ini aslinya kerja atau males-malesan. Ya ngapain juga kita ngasih orang yang emang kerjaannya nungguin bantuan doang gitu kan, males banget ya gak sih. Tapi ini adalah orang-orang yang memang mereka mau bekerja, akhirnya ya udah gue bantu lo, gue kasih lo pekerjaan, gue kasih lo bayaran, lo kerja ayo bareng sama gue gitu. Ya so far so good lah ya, pokoknya kayak gitu. Terus harapannya untuk yang pasti sih gue harapan untuk di channel ini ya, karena kemarin komentarnya banyak yang positif dan juga merasa terbantu atas adanya video-video dari kami. Kami nanti akan kedepannya bikin video mengenai tips-tips juga, tips and trick. Terus mungkin akan ada talks juga dengan beberapa orang ya kan. Beberapa orang yang berpengalaman dengan Vespa ya pasti kan sharing pengalaman biar ada insight juga buat gue dan buat kalian semua yang nonton. Pokoknya kalian pantengin aja sih. Kami sekarang memang sibuk tapi kami akan meluangkan waktu untuk membuat video yang bermanfaat buat kalian. Pokoknya sekian dulu sih video pertama di tahun 2020 ini dari Garasi Wijaya setelah 10 bulan. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dan udah komen. Gue terharu sih gue seneng lah sama kalian gitu. Dan gue akan bikin video yang berfaedah. Keep your Vespa on. Jangan lupa klakson. Bye-bye.